Selanjutnya kita ngobrolin apa nih, Pra? Jorge Martin? Martin kali ini, Judas Iscariot. Langsung aja deh, Pra. Di video sebelumnya kan kita ngobrolin soal Toprak Razgatlioglu gabung Pramac Yamaha di tahun depan. Nah, Jorge Martin juga sempat kita senggol-senggol nih, karena di beberapa bulan terakhir lah ya, bikin heboh nih juara dunia MotoGP 2024 ini nih. Di mana dia itu kan punya klausul ya di kontraknya dengan Aprilia. Kalau nggak kompetitif antara dianya atau Aprilianya, kayaknya dianya ya, dia bisa pindah tim gitu kan. Apa ya, jadi perdebatannya itu kan Jorge Martin ya, jadi polemiknya Jorge Martin ini dia nggak kompetitif bukannya karena dia emang nggak kenceng atau motornya nggak kenceng, dia nggak bisa balapan gitu kan, cedera gitu, nggak bisa ngapa-ngapain ya, jadinya wah jadi rame gitu kan. Dan yang desas-desusnya Jorge Martin ini lagi dideketin atau dia ngedeketin HRC kan, Honda nih. Apalagi kan Pak RT nih, Alexis Espargaro yang emang apa ya, penasihat spiritualnya Jorge Martin kali ya. Kayak father figure lah gitu di dunia balapnya MotoGP-nya kan si Alexis Espargaro yang sekarang jadi test rider-nya Honda gitu. Mungkin dia punya insider juga lah, karena ya dulu Jorge Martin gabung Aprilia juga gara-gara Pak RT juga gitu kan. Espargaro bilang, "Dah Martin, lu gantiin posisi gua mau gantiin gua mau jadi test rider aja. Gua mau balap sepeda aja udah." Ya. Nah, kalau kita ngelihat nih Pra, dari berita-berita yang saat kita ngerekam ini udah ada, terus ke depannya, kalau kata lu ini Jorge Martin lebih cocok kemana nih? Apakah dia tetap stay di Aprilia, pindah ke tim lain seperti Honda, atau gimana? Kalau kata lu gimana, Pak? Kalau otak gue bilang sih paling optimal ya tetap stay di Aprilia, karena sebenarnya Aprilia juga nggak jelek-jelek amat motornya kan, di apa namanya ya, meskipun pasti kalau dibanding sama Ducati jauh lah, tapi kalau misalkan kita lihat hasilnya Marco Bezzecchi dua seri terakhir semenjak Silverstone bisa podium di Aragon, nggak jelek-jelek amat. Terus sebelumnya Ai Ogura, rookie, langsung gacor, langsung top 10, ya kan? Jadi sebenarnya secara fundamental nih motor nggak jelek-jelek amat, apalagi kalau misalkan itu di tangan Bezzecchi sama Ogura, yang satunya datang dari VR46 yang keadaan moralnya lagi morat-marit lah, ya kan? Soalnya beberapa Marco Bezzecchi itu tahun kemarin tuh di VR46 agak hilang-hilangan. Sementara di satu sisi Ogura rookie, dia kasarnya belum tahu apa-apa lah di MotoGP kan, dan mereka bisa pakai Aprilia RSGP ini dengan cukup efektif buat mendulang hasil yang lumayan. Bisa dibayangin kalau pembalap sekaliber Jorge Martin bawa motor itu, harusnya ceilingnya jauh lebih tinggi lagi kan, juara dunia MotoGP ya kan. Makanya paling bener sih Jorge Martin stay di Aprilia, cuman karena dia udah keburu naikkan klausul kontrak dan bisa dibilang nih Messi break up lah. Gue nggak yakin nih Aprilia siapa nama bos besarnya gue lupa. Massimo Rivola. Dan gue nggak, karena bisa dibilang nih Messi break up juga antara Jorge Martin dan Aprilia, dan Massimo Rivolanya sendiri, apalagi karena dia kan yang naikkan, dia pribadi yang naikkan kontrak Jorge Martin. Ini bisa dibilang kayak pengkhianatan kasta tertinggi lah si Jorge Martin ini, meskipun kalau misalkan kita lihat ke belakang nih, Jorge Martin punya sejarah jadi Judas dari zaman Moto2. Ya, KTM. Harusnya sama KTM kan, pertama dia naiknya, karena waktu Moto2-nya dia emang jadi squadnya Ayo kan, kalau nggak salah KTM Ayo. Cuman begitu naik ke MotoGP nggak maunya ke Pramac. Ya. Klausulnya sama juga persis, klausul performa ke Ducati. Terus dari Ducati mencak-mencak dia nggak dipilih buat naik ke tim pabrikan. Ya, kepilihnya meskipun kalau misalkan dia dipikir pakai kepala dingin, ya lu siapa? Meskipun lu juara dunia MotoGP, tapi dibandingin seorang Marc Marquez, ya gila lu kalau nggak milih Marc Marquez kan. Ya, apalagi sekarang lihat hasilnya gitu kan. Iya, jadi ya Bagnaia aja vindicated lah. Bagnaia aja ini kan bingung sekarang. Nggak cuma ngelawan Marc, ngelawan adeknya juga. Ya, dan ngelawan GP25-nya juga gitu, masih belum harus tuntun lah. Iya, nah makanya kayak sakit hati pindah ke Aprilia, terus sekarang Aprilia gitu lagi. Ya. Makanya kalau misalkan ditanya paling cocok kemana, ya sekarang satu-satunya cara ya cari pabrikan lain, tim pabrikan lain, karena gue nggak yakin Jorge Martin mau settle sama tim
satelit lagi. Gue udah pernah menang coy pakai motor satelit kan, nggak butuh gue pengen tim pabrikan. Ya. Ya, karena yang Honda meskipun Honda sih ya yang desas-desusnya ada Pak RT-nya. Terus ya teman-teman juga pasti tahu lah ya, Honda ini nanti kalau regulasi baru dia bisa paling mati-matian lah. Selama penjualannya Scoopy, penjualannya Beat masih bisa support gitu kan, penjualan ya budget unlimited gitu kan. Dan emang kalau kita ngelihat dari beberapa tahun belakangan saat muncul ada regulasi baru, Honda ini salah satu yang bisa ngejar gitu kan dibandingkan pabrikan-pabrikan lain ya. Balik lagi karena uangnya kuat. Cuman ya Ducati juga bisa ngejar juga gitu kan. Nah, ngomongin soal tim lain dan Ducati nih, Pra. Kalau ngelihat Jorge Martin ya, dia kan kencengnya sama Ducati karena emang ya dia sebelum sama Aprilia cuma sama Ducati doang gitu. Cuma ada Ducati doang ya di MotoGP. Ya. Jadi ada desas-desus juga kalau Jorge Martin ini mau balapan lagi, mau pengen kompetitif lagi ya naik motor Ducati. Cuma kan masalahnya Ducati ini di tahun depan slotnya udah habis kan, full house, iya. udah penuh semua gitu. Tim pabrikan udah nggak mungkin, tim satelit kayak Gresini atau VR46 juga udah nggak mungkin. Nah, yang menarik adalah lagi rame soal bakal muncul tim baru nih. Sebenarnya tim lama dengan motor baru, yaitu Tech3 tapi pakai motor Ducati nih. Karena sponsornya lumayan kencang juga, MoneyGram yang emang. MoneyGram. MoneyGram ini kan sponsornya di F1 juga lumayan lah gitu kan. Iya, di Haas. Di Haas dia mau support Tech3. Tech3 ini kan sama KTM kan lagi lagi gonjang-ganjing lah. Lagi gonjang-ganjing lah, lagi nggak bener duitnya gitu kan. Ini Tech3-nya mau pindah sama Ducati. Nah, ini juga bisa jadi salah satu opsi lah buat Jorge Martin. Meskipun ya kalau kata lu kan, gue udah juara dunia, masa gue gabung tim satelit lagi? Udah ngerasain gitu kan. Cuman ya ini tuh bisa jadi kayak langkah yang pernah dilakukan Marc Marquez dulu kan. Marc Marquez juga ya dari pabrikan Honda turun ke satelit Gresini, meskipun ya kalau misalkan ngelihat level performanya Honda sama Ducati saat itu ya bisa dibilang itu kayak falling upwards gitulah. Ya kan jatuh tapi ke atas jatuhnya. Cuman nggak tahu nih apakah Jorge Martin mau mengorbankan harga dirinya dengan turun lagi ke tim satelit meskipun secara teknis motor lebih bagus, atau dia nggak mau pengen kekeh tim pabrikan. Bingung juga nih makanya. Kalau kata lu gimana, Han? Kalau kata gua pribadi sih, gua pengennya Jorge Martin tetap di Aprilia ya, karena menurut gua pribadi lu itu kalau gabung udah nekan kontrak lu punya tanggung jawab kan, dan lu udah ngasih harapan lah gitu. Aprilia ini kan dulu beberapa kali yang jadi orang-orang komplain itu adalah motornya bisa ngejar Ducati tapi pembalapnya belum ada yang bisa selevel dengan pembalapnya Ducati gitu. Makanya dulu sempat rame kan Aprilia itu mau kontrak Fabio Quartararo kan, dan emang saat itu ya Quartararo juga agak fed up nih sama Yamaha nih, Yamaha kok nggak berkembang nih. Gini aja Kayak apa itu meme-nya 10 tahun nggak ngapa-ngapain. Iya, benar. Apalagi kalau kita ngelihat Aprilia ini salah satu pabrikan yang paling inovatif gitu kan, meskipun ya budgetnya terbatas hasil jualan Vespa Sprint sama Primavera gitu kan. Tapi si Aprilia ini punya gebrakan, bahkan saking bagus gebrakannya kan technical director-nya aja sampai ditarik barengan sama Alex Espargaro kan ke Honda juga gitu. Jadi kayaknya si Aprilia ini punya kans, apalagi kalau dibantu dengan kedatangannya Jorge Martin. Jadi kalau bisa Jorge Martin juara, nggak usah juara dunia dulu deh, minimal pernah podium dan menang tuh menurut gue udah jadi pencapaian yang penting gitu buat Aprilia. Ya udah pastinya Aprilia untuk kontrak Jorge Martin keluar budgetnya juga gede gitu kan. Ini pembalapnya nggak balapan ya, balapannya berapa kali doang jatuh lama, paling ya promo motor doang, Aprilia RS457 doang gitu kan, jadi sayang gitu. Sama kemarin waktu yang di mana itu ada acara Aprilia juga kan, dia datang ngibarin bendera finish. Terus tapi yang kocaknya tuh Marco Bezzecchi kan datang juga. Dia tuh wearpacknya pakai wearpack Aprilia, sementara Jorge Martin wearpack kosongan. Ya. Oke, itu apakah itu tanda-tanda? Bukan tanda-tanda sih, kayaknya kan emang udah fix cabut akhir tahun kan soalnya dia. Cuma ya sayang, mirip kayak dulu Zarco lah ya sama KTM gitu kan, dia kayaknya nggak bisa kompetitif gua di sini. Ya makanya kayak kalau gue mikirin ini pakai kepala ya Honda, karena secara gaya motor riding style Honda sama Ducati mirip-mirip lah, mereka sama-sama ngandelin front end kan, dan Jorge Martin jago banget di
front end-nya waktu zaman dia masih di Pramac juga. Terus tadi faktor Pak RT, emang Pak RT-nya yang sempat bisik-bisik iblis ke Jorge Martin juga, atau Jorge Martin yang Pak RT-nya nggak ngapa-ngapain, itu Jorge Martin ngelihat Pak RT di sono berarti di sono lebih bagus prospeknya apa gimana. Ya Honda. Tapi kalau gue ngomong pakai hati gue pengen Jorge Martin nggak diterima siapa-siapa. Udah lu 2026 lu di rumah aja, udah di sofa lu mikirin keputusan hidup lu beberapa tahun terakhir, lu pikirin, lu matengin. Baru 2027 kalau ada yang masih mau nampung lu balik lah MotoGP. Soalnya kayak apa ya? Kayak nggak punya ya. Sebenarnya fair aja sih di dunia aja, gitu. MotoGP kan kayak dia cuma mikirin performance, cuman kayak kita yang dari luar ngeliat tuh kayak gini masih lu tong jadi orang. Apa ya, pride and honor-nya tuh gimana gitu dipertanyakan gitu kan, karena Aprilia juga pastinya kan punya fans gitu kan, dan pengennya Aprilia kedatangan juara dunia nih pakai nomor 1, pengennya kan bisa balik lagi di depan gitu, cuman ya Jorge Martinnya gitu kan. Jadi emang masih jadi misteri nih Jorge Martin mau kemana. Apakah dia mau pindah ke Honda, tetap di Aprilia, atau pindah ke tim lain, kita belum tahu lah. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Cocoknya atau bagusnya Jorge Martin gimana? Atau malah kalau ngikutin Praja gitu kan, udah Jorge Martin gak usah balapan aja, bikin kesel gitu kan. Bisa tulis di kolom komentar di bawah.